Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Halo, teman-teman. Selamat datang di perjalanan kita hari ini. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi danau, angin sepo-sepo menyapa wajahmu, dan pikiranmu mulai bertanya, bagaimana aku bisa hidup lebih tenang di tengah kekacauan dunia? Bagaimana aku bisa mengelola ego yang seringkali membuatku terjebak dalam keputusan buruk, termasuk soal keuangan? Hari ini, kita akan menyelami filosofi kuno Stoicisme, sebuah panduan hidup yang relevan hingga saat ini, terutama untuk mengatasi ego dan mencapai kedewasaan finansial. Ini bukan sekadar teori, tapi kisah nyata tentang bagaimana kita bisa hidup lebih bijak, lebih terkendali, dan lebih bahagia. Mari kita mulai dengan sebuah cerita. Bagian 1, cerita tentang Bima. Di sebuah kota besar, hiduplah Bima, seorang pria berusia 30 tahun. Bima punya pekerjaan yang layak sebagai manajer pemasaran, gaji yang cukup besar, dan gaya hidup yang tampak sempurna di media sosial. Mobil baru, pakaian branded, dan liburan ke destinasi eksotis. Semuanya dipamerkan dengan bangga. Tapi, di balik itu semua, Bima merasa hampa. Setiap bulan, gajinya habis untuk membayar cicilan mobil, kartu kredit, dan gaya hidup yang terus meningkat. Ego Bima mendorongnya untuk terus membuktikan bahwa dia sukses di mata orang lain. Tapi, di malam yang sunyi, dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang aku kejar? Mengapa aku merasa begitu lelah? Suatu hari, Bima bertemu dengan seorang teman lama, Maya, yang tampak begitu tenang meski hidupnya sederhana. Maya bercerita tentang Stoicisme, sebuah filosofi yang dia pelajari untuk mengelola emosi dan keuangannya. Stoicisme, kata Maya, mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa. Ego dan pengeluaran impulsif, itu bisa kita kendalikan. Bima tertarik. Dia mulai membaca tentang Stoicisme, terutama dari filsuf seperti Marcus Aurelius dan Seneca. Dia belajar bahwa ego, keinginan untuk selalu terlihat hebat di mata orang lain, adalah musuh terbesar kedamaian batin dan stabilitas finansial. Bagian 2. Prinsip Stoicisme untuk mengelola ego. Bima mulai menerapkan prinsip Stoicisme dalam hidupnya. Prinsip pertama yang dia pelajari adalah menerima kenyataan apa adanya. Marcus Aurelius pernah berkata, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Bima menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan opini orang lain tentang dirinya. Dia tidak bisa mengendalikan like di media sosial atau pujian dari rekan kerja. Tapi, dia bisa mengendalikan bagaimana dia bereaksi terhadap keinginan untuk dipuji itu. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku membeli ini karena aku membutuhkannya, atau karena aku ingin orang lain kagum? Langkah kedua adalah melatih disiplin diri. Bima mulai membuat jurnal harian, menuliskan keputusan yang dia ambil dan mengapa. Setiap kali dia tergoda untuk membeli sesuatu yang tidak perlu, like sepatu baru hanya untuk pamer, dia berhenti dan bertanya, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai hidupku? Prinsip ketiga adalah fokus pada kebajikan, bukan kesenangan sesaat. Dalam Stoicisme, kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri adalah kunci kehidupan yang bermakna. Bima belajar bahwa membeli barang mewah tidak membuatnya lebih bijaksana atau lebih berani. Justru, itu seringkali membuatnya terjebak dalam lingkaran ego dan utang. Bagian 3. Stoicisme dan kedewasaan finansial. Sekarang, mari kita bicara tentang keuangan. Bima menyadari bahwa egonya telah mendorongnya untuk hidup di luar kemampuan finansialnya. Dia mulai menerapkan prinsip Stoicisme dalam pengelolaan keuangan. Hidup sederhana. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, kekayaan sejati adalah memiliki sedikit keinginan. Bima mulai mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Dia menjual mobil mewahnya dan beralih ke mobil yang lebih hemat. Hasilnya, dia tidak lagi stres membayar cicilan setiap bulan. Fokus pada yang bisa dikendalikan.
Bima tidak bisa mengendalikan inflasi atau kenaikan harga bahan bakar, tapi dia bisa mengendalikan anggarannya. Dia membuat rencana keuangan sederhana. 50% untuk kebutuhan, 20% untuk tabungan dan investasi, 20% untuk keinginan, dan 10% untuk amal. Persiapan untuk ketidakpastian. Stoicisme mengajarkan untuk selalu siap menghadapi yang terburuk. Bima mulai membangun dana darurat, menyisihkan sebagian gajinya setiap bulan. Dia juga belajar berinvestasi secara bijak, bukan ikut-ikutan tren pasar saham yang berisiko tinggi. Refleksi rutin. Setiap minggu, Bima meluangkan waktu untuk merefleksikan pengeluarannya. Dia bertanya, apakah aku sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai stoicisme? Apakah aku masih dikuasai ego? Refleksi ini membantu Bima tetap pada jalur yang benar. Bagian 4, transformasi Bima. Setelah setahun menerapkan stoicisme, hidup Bima berubah drastis. Dia tidak lagi terobsesi dengan opini orang lain. Media sosialnya kini lebih sederhana. Dia berbagi momen kecil yang bermakna, bukan pamer kekayaan. Secara finansial, dia bebas dari utang kartu kredit, punya dana darurat untuk 6 bulan, dan mulai berinvestasi untuk masa depan. Yang terpenting, Bima merasa lebih tenang. Dia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Dia belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari pengendalian diri, bukan dari barang-barang yang dia miliki. Stoicisme mengajarkan Bima bahwa hidup bukan tentang menjadi yang terbaik di mata orang lain, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan versi terbaik itu adalah seseorang yang bijaksana, disiplin, dan mampu mengelola ego serta keuangannya dengan dewasa. Teman-teman, kisah Bima adalah cerminan dari apa yang bisa kita capai jika kita menerapkan stoicisme dalam hidup. Ego dan keuangan adalah dua hal yang seringkali membuat kita terjebak, tapi kita punya kekuatan untuk mengendalikannya. Mulailah dengan langkah kecil, refleksikan keputusanmu, kurangi pengeluaran impulsif, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, apa satu langkah stoicisme yang akan kamu terapkan mulai hari ini untuk mengelola ego atau keuanganmu? Atau, jika kamu punya cerita serupa, bagikan dengan kami. Mari kita wujudkan hidup yang lebih bijak dan tenang bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, subscribe Sudut Keberanian. Karena kenangan itu bukan hadiah, tapi keputusan.